dapat berkumpul di sini di gereja HKBP Queens, New York City. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat menggunakan firman itu menjadi satu pedoman dalam hidup kami. Kasihani kami orang berdosa ya Tuhan. Engkau maha mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah seluruh hidup kami ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Demikian kami akan mendengarkan firman ini. Ajarilah hamba-Mu menyampaikannya dengan baik. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Horas. Shalom. Sesuai dengan ayat yang akan kita dengarkan, yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itulah saudara tadi nats yang kita perlu renungkan pada hari ini, yaitu tentang iman di dalam bahasa Batak. Dipitori Allah aporseam, justified by the faith in Jesus. Mengapa demikian? Karena banyak orang Kristen pada saat ini punya anggapan bahwa kalau dia telah berbuat banyak, berbuat yang baik, itu bisa membantunya untuk masuk surga. Itu adalah suatu pemikiran yang salah. Kalau orang Kristen mau menyumbangkan sesuatu kepada gereja, kepada masyarakat, menolong orang miskin, itu adalah karena kita orang Kristen diberkati. Jadi kita sudah duluan diberkati, maka kita memberikan sebahagian dari berkat itu untuk orang lain. Jadi yang membuat kita diterima dalam surga adalah iman. Kalau kita berdiri di pintu sorga, lalu Tuhan bertanya, apakah sebabnya aku menerima engkau di dalam sorgaku? Mungkin banyak berkata, ya Tuhan, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, aku telah memuji Engkau. Ya Tuhan, aku telah memberikan banyak hal kepada umat-Mu, kepada gereja, kepada negara. Maka Tuhan akan tersenyum. Dia mengatakan tidak. Yang aku terima
engkau di dalam surgaku adalah karena iman percayamu kepada. Apakah iman ini, saudara? Tentu kita sudah mengetahui. Kalau kita baca di dalam Hebrew ya, atau Ibrani 11 ayat 1, haporsial ima pamot na kaboto pamotoan na totong tarimot tu amuluan na taharap ko. Akar dari segala sesuatu yang kita harapkan, the knowledge, the wisdom bahwa Yesus akan datang, bahwa Yesus adalah juru selamat manusia, satu-satunya di dunia ini, tidak ada yang lain. Pamotuan manotong atau tok, itu dalam bahasa Batak. Jadi iman itu adalah akar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Because God is not visible, God is often difficult to describe, but you know His presence. You can feel it. You know that God is watching you. You know that God is listening to your prayers. You know that God, what you have done in your life. But through our belief, our faith, we know that He is our Redeemer. He is our Savior. He is our Lord Jesus, the King of Kings in the world. Itu harus kita tekankan, saudara, di dalam hidup kita, bahwa kita itu dibenarkan melalui iman. Apa yang dimaksud dengan dibenarkan? Dipiktori, justified. Dalam bahasa Inggris justified, justification by faith. Artinya kalau kita sudah dibenarkan, maka Tuhan menerima kita walaupun kita berdosa. Memang orang Yahudi bisa seperti sombong diri karena menganggap dia adalah bangsa yang patuh atau bangsa yang mengenal Tuhan, sementara bangsa-bangsa lain itu adalah the Gentiles, orang-orang yang berdosa. Lalu kalau mereka melihat seperti itu, mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang patuh kepada hukum Taurat, yaitu hukum-hukum yang telah diturunkan melalui Nabi atau Musa, ya, Moses, the laws of Moses. But it is true that you cannot escape from the sin, even though you may understand, you may practice the laws of Moses. But it is through the faith. So Paul here again emphasized the role of the faith as the justification for your salvation. You will be saved by the Lord Jesus Christ if you trust in Him, if you believe Him, if you have faith in Him. He's the only guide in your life. Sering orang menganggap bahwa ini hanyalah retorika, bahwa Yesus itu adalah suatu figur secara sejarah. Tetapi orang melupakan bagaimana Yesus yang melakukan mujizat-mujizat, yang memberikan kita damai sejahtera. Itulah kekuatan Kristen. Seorang India yang mengatakan seperti ini, ya, Perdana Menterinya, seandainya orang Kristen mengerti akan Alkitabnya 30% saja, maka dunia ini akan damai. Orang Kristen ditantang untuk melaksanakan damai sejahtera dari Yesus, untuk meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat. We are not talking about the material things. We are not talking about the kingdom in the world, because my kingdom is not from this world. Kata Yesus, harajoku dan siap portibio, ale harajoku ima sedebata, the God, the Almighty God. Na mangalehot wa wase, I represent the God. Saya adalah anak manusia, the Son of Man and the Son of God. Itu yang sulit kita terima ketika orang memperdebatkan figur Yesus sebagai juru selamat. Ada hanya melihat dia sebagai figur sejarah, a historical figure, not as a savior. Tapi bagi Kristen, bagi Paulus yang sudah mengerti akan firman Tuhan, merasakan, mengalami, menyaksikan
betapa ajaran Yesus adalah the right path. I'm the way, I'm the life, I'm the truth. Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa saya, nobody will meet Father in heaven. And who you live in me, who you call my name, who live in me will understand Father. Ini juga sangat sulit dipahami ketika dikatakan tanpa saya engkau tidak akan mengenal Bapa di surga. Seakan-akan kita mempertentangkan Yesus dengan Bapa di surga. But if you understand the meaning of reincarnation, kata orang, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. There is nothing impossible for God. Even if you see Him as the human being, but at the same time, He's the Son of God. He has done the miracles, the wonderful things that our mind cannot analyze. Our mind can accept it because it's illogical. Talking about the kingdom of God doesn't require the logical analysis. Many philosophers may discuss this, may write hundreds of books about God, but the key point is, do you believe in Jesus? Do you believe that He's the Savior? Imana do si palwe, kita dipiktori, marhite haporsya, dan ala ni gugutta, dan ala ni hamolatta, dan ala ni hamorotta, manang hagabiot ta song tihatabata, hamoram hagabion hasangapo, dan iya mangdo inang, alanga di bata, mar ikoto do, ani bagas rohat. God knows what you have in mind, and you cannot lie to Him. Because in front of God, everything is clear, everything is visible. You may lie to your friends, but not to God, but not to the Holy Spirit. Because if you lie to the Holy Spirit, mardosa dohita, dan bohita margarus to di purbadia. Ido amando inang asa idok dison, hita di piktori marhite haporsya. Jala haporsya noddo, na ikut tabigi. Haporsya no tubuh molos tetebigi hatan di bata. Iman dan kepercayaan tumbuh apabila kita terus mendengarkan firman Tuhan. Molo lalu kita gereja, manang terbuka bibilta, maka tahi ketok kadongan sa persyaw, lampot maha persyaw. That is the biggest challenge in our world today. Many young people, they say, well, I don't need to hear that because I know better. I have read so many books. I have understood theology. But what is actually needed here is that Jesus asks you, do you believe in me? If Jesus is here now, He's standing in front of you, will you say yes? Will you say yes? Do you believe in me? What is your answer? Yes. Brothers and sisters? Yes. Yes. Good. Amen. So if you believe in Him, follow Him, do what He has instructed you to do. Because that is the best choice in your life. There is no other choice to salvation. Dan adong be, naboy palok kita. Nung nagudang at kanamalo, si Nicodemus pinunga PhD, Nicodemus namalo. Jesus, ikon, you have, to have the rebirth. Ikut tumuho pa dua halil. Maka Nicodemus berkata, ya Tuhan, apakah aku masuk musik? Ke rahim ibuku? That is impossible. Lalu Yesus berkata, you don't understand that. Even that you don't understand, how could you understand the kingdom that I want to explain to you? So the kingdom of God is here now. It's in your heart, in your mind. Try to understand the universe. Whatever you do, the universe will give the response. Kita tahu hukum gravitasi, kita tahu hukum mekanik, kita tahu hukum kimia. Kalau Allah bisa merubah anggur, air dari anggur di Kana, that is the first miracle performed by Jesus. Think about it. Is it possible? Yes. Because God, Jesus controls time. He has time in His hand. Dia bisa percepat fermentation. Dalam ilmu kimia kita tahu itu fermentation. Kalau kita simpan pepaya, kita simpan dia menghasilkan alkohol, itulah yang dikatakan anggur figur. Pemiliknya Marga Situmora, di Kota Medan terkenal itu. Figur,
jatuh semua orang kaya. Hanya dengan mengambil dari pepaya yang busuk, dia bisa membuat satu anggur. Begitulah Tuhan menguasai waktu, termasuk hidup kita. Can you tell how long you're gonna live in this world? No. But you believe that God will bless your life. You believe that God will lengthen your life through your faith. Maka engkau, saudaraku, akan merasakan luar biasa berkat Tuhan yang kita terima, khususnya di HKBP New York, di Queens. Dan ini juga satu mukjizat bagi saya, bisa saya berkhotbah di sini, ya, di luar negara Indonesia. Ya, this is the first and maybe the last, pertama dan terakhir, ya, tapi it depends on God, ya. Mungkin God will show me the way, will show me, how to go to other places to preach, because Jesus say, go to the world, preach my words. Sampaikanlah kata-kataku pada seluruh dunia. Dan itu sudah kita rasakan, saudara. Kita di sini diaspora, kita tidak takut. Rasanya Medan itu hanya sejengkal dari pikiran kita. Jarak Amerika ini, New York ini dengan kota Medan tempat kami tinggal, itu rasanya hanya sejengkal. Karena kuasa Tuhan, waktu yang sangat kita ketahui. Oke, kita bisa mengatakan Jakarta ini 13,8 miliar tahun yang lalu. Tetapi di dalam Tuhan itu adalah sekejap. So your life is only a blink of an eye. Satokite yang mahduina. Molo pedapot kita 70 saat 20. Satokite. Coba pikiran Tuhan, anakku jalo. Setko Tuhan, mau lihat mah. Nung naboy mangulu saha ku umur akama ni besok 70 tugijang. Masa ada na luar biasa. Artinya sangat do petik kimuna. Manok pada bata sangat do petik kimuna dok mau lihat Tuhan. You still have time to thank God, to be grateful in your life for what you have. Because people often say, well, I don't have this. So you are upset, you are not happy because you are looking for what you don't have. But if you enjoy what you have, you will be happy. Amin? Amin. Itu dia. Jadi saudara, kita dibenarkan oleh karena iman. Sekali lagi, saya tidak akan membahas secara teologi, secara luar biasa. Bagi saya sederhana saja. I believe in Jesus. He is the Savior. He is saving my life every time in my life. Satok kipe di maluku, melihat Tuhan Yesus, nunga di yako, gogo dia, nunga di pagajako umubu, nunga itabawa kapinuparmo, termasuk mahita lak batak nadong di Amerika, martinupari mahamu diso, lebelge, bui menugga besada negara bangsa Batak. Amin ate. Negara bangsa Batak, so bangsa Israeli, lembar gugo mahamu. Allah, you believe in Jesus? He has the powerful word, the word of God. Jadi kalau saya tadi persero tu debata, ikut ulang, dakola dihata. Not only the lip service, but it's the reality in your life. You can feel it. You don't have to worry about the future because God says, why do you have to worry about the future? Because you don't know what will happen, and that cannot change your life. Not even 1 inch of your life, you cannot lengthen it. Nina Tuhani. Jadi kita pun saudara percaya bahwa pada saat ini Tuhan bekerja. Pada saat ini di New York ini, maka jemaat Kristen HKBP merasakan betapa sentuhan Yesus di dalam firman-Nya itu membuat kita makin percaya. Impossible kalau barangkali kita tanya, how could you come over to the United States? Many people would say, that's impossible for you, so far away. Tetapi kenyataannya, saudara sampai di sini dan merasa bahagia dan merasa sejahtera, you have the prosperity. But material things are not enough. You must have the spiritual joy. Kita harus berbahagia apa adanya dikasih Tuhan karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita melalui kepercayaan kita, iman kita di Victory kita markite haporsyata. Amin. Dimana poi pasa amang do ina molihat ma dituhatta say boy mahatanay magbukay roharo pikiratta ibagasan waluta. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami,
Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan betapa Engkau mengasihi kami dan Engkau memberikan kami pembenaran melalui iman kami. Engkau mengatakan ya Tuhan, bahwa dengan iman kamilah yang kami percaya kepadamu, maka kami akan mendapat kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengajarkan kepada kami betapa Engkau memperhatikan hidup kami, khususnya di HKBP Queens, New York ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dengar dan kabulkan doa kami melalui nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.